Assalamualaikum Sobat Kibra 7 Farm. Nah, kali ini kita mau ngajak teman-teman untuk nemenin full blood pejantan dorper kita ke RSH UGM. Jadi nih, si domba kita ini sudah 1 bulanan ini punya masalah di skrotumnya. Nah, skrotumnya itu membengkak. Nggak tahu nih karena penyebabnya apa. Jadi tiba-tiba membengkak. Memang awalnya tuh kayak hilang timbul. Tapi kok sudah beberapa minggu ini bengkaknya tuh nggak kempes-kempes, yang ada malah makin besar. Akhirnya kita mendatangkan dokter hewan yang memang praktek di lingkungan kita. Menurut beliau, kemungkinan diagnosanya itu ada 2. Bisa jadi kemungkinan hernia atau urolithiasis. Jadi mungkin teman-teman yang masih belum familiar dengan istilah urolithiasis ini, itu adanya penyumbatan di saluran kencing atau kandung kemih dari domba kita itu tersumbat oleh batu atau urolit. Nah, tapi kayaknya untuk diagnosa kedua ini kayaknya kemungkinan enggak, karena gejala-gejalanya tuh nggak tampak, seperti misalnya pipisnya keruh, atau ketika dia mau pipis itu dia harus mengerang atau karena kesakitan, karena kan saluran kemihnya tuh tersumbat oleh batu. Itu kayaknya nggak mengarah ke situ. Pipisnya juga masih normal dan juga bening-bening aja. Nah, makanya kita mau coba cek lebih lanjut ke RSH UGM. Nanti di sana kita akan ketemu dengan Dokter Dinar. Nah, ini kita sudah mulai memasuki kawasan dari Fakultas Kedokteran Hewan yang ada di UGM. Nah, kebetulan Mas Aris itu ada di belakang sama domba kita mengikuti kita. Nah, ini dia rumah sakitnya. Ini walaupun rumah sakit hewan ya guys, tapi bersih banget, super bersih. Dan di sini pelayanannya juga bagus. Nah, ini dia pejantan kita. Mungkin teman-teman bisa mengamati bagaimana skrotum dari pejantan kita ini bengkak ya guys. Dan ini adalah situasi dari klinik di RSH UGM, dan kita mau registrasi dulu. Berapa mas suhunya? 40. Normalnya berapa kalau domba? 40 pas. 40 pas masih normal. Masih normal. Nah, ini sedang dilakukan pemeriksaan suhu dan juga nadi. Jadi suhunya itu melalui rektal dicek dengan termometer 40 derajat, dan nadinya kayaknya juga normal ya guys. Nah, untuk informasi juga, selama skrotum dari domba kita ini bengkak, dia ini juga kehilangan appetite-nya atau nafsu makannya. Jadi bobotnya tuh susut, jadi sekarang cuma sekitar 70 kilo. Nah, sementara waktu kondisi sehat mungkin bobotnya hampir 90 kilo ya guys. Jadi susutnya tuh lumayan banyak banget. Setelah nadi dan temperaturnya tadi diperiksa, sekarang giliran Dokter Dinar mengambil sampel darah serta urin dari domba kita. Jadi untuk memastikan kira-kira apakah ada infeksi ataukah ada kelainan-kelainan yang lain. Dan setelah ini domba kita akan dibawa ke ruangan USG untuk memastikan kira-kira pembengkakan itu karena apa ya guys. Nanti saya coba ke atas ke daerah pangkalnya di Uncus Spermaticus untuk tahu apakah dia lebih ke radang atau mencet. Boleh minta sedikit? Oh iya. Kembali ke nomor banyak. Atasnya anekoik ya, berarti memang ada cairan di
di freeze dong. Di save aja. Bagus, nanti tak tunjukkan sama Bapak. Freeze boleh. Tekstur dari testisnya sebetulnya oke, hanya saja memang ada cairan gitu. Ada cairan di atas. Oke. Kontak dok, meja udah kuat. Oke. Boleh di freeze dok. Ya, saya kira struktur funikulusnya masih bagus. Coba saya naik dikit nih, save. Freeze. Yes, sure. Oke. Coba kita lihat vaskularisasi. Kita lihat ada intestinum apa tidak. Saya kira tidak ada. Ini hanya pembuluh darah semua. Boleh di freeze lagi dok. Save. J. Ya. Oke, sampai pangkal pembuluh darah. Oke, nggak ada tanda-tanda hernia Bapak. Alhamdulillah. Dia boleh di freeze dong. Kayak iya sayang. Oke, ini ke atas. Oke, foliculus spermaticus, peredaran darah. Oke, jadi boleh di freeze dulu saja. Ya. Oke, oke. Nah, setelah tadi dilakukan USG, menurut Dokter Dinar itu tidak ditemukan adanya tanda-tanda hernia. Cuma memang di dalam skrotumnya itu seperti ada cairan. Jadi menurut Dokter Dinar ini nanti coba kita terapi dengan antibiotik dan kita berikan antiinflamasi serta vitamin supaya nafsu makannya kembali lagi. Nah, kemudian tadi pemeriksaan hasil labnya juga cuma ditemukan leukositnya memang agak tinggi, yaitu karena adanya infeksi tersebut, dan juga HB-nya ini turun ya guys, yang mungkin karena dombanya tuh nggak mau makan, jadi HB-nya turun. Oleh karena itu sama Dokter Dinar diberikan vitamin supaya nafsu makannya kembali. Apa keras? Karena dia long acting, dia harus. Enggak di daerah Oke. Dan ini adalah kondisi pejantan full blood donor kita 12 hari setelah kita bawa ke rumah sakit. Jadi sudah dilakukan beberapa kali injeksi antibiotik dan antiinflamasi. Ini kondisinya memang belum ada perbaikan. Kita masih terus wait and see karena memang mungkin kalau memang sudah seperti ini, jalan satu-satunya adalah dilakukan tindakan invasif atau operasi. Cuma kami masih khawatir kalau memang dilakukan tindakan operasi itu akan mengganggu dari kesehatan reproduksi si pejantan kita. Jadi kami mohon doanya dari teman-teman semua, semoga pejantan kita bisa sehat dan pulih kembali dan bisa menjalankan fungsinya sebagai pemacak. Demikian sharing kita pada hari ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dari sobat-sobat sekalian dan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.